selalu dilindungi sama Tuhan. By the way, anyway, perjalanan kita dari Tegal sampai Cirebon lumayan cukup melelahkan guys. Itu dengan jarak kalau saya dari Google itu 80 km. Tapi 80 km itu saya nggak murni guys, karena saya ada sedikit insiden dan membuat saya itu jadi malas record. Kenapa saya bilang malas record? Karena posisinya kemarin itu saya ada di stasiun Brebes guys, dan ada satu mobil LCGC ya kan yang bawa anak muda. Nah,
dia parkir itu pas mepet di jalan. Jadi kan kalau dia mepet di jalan, untuk trotoar itu saya nggak bisa jalan di sebelah kiri guys, ya kan. Kalau saya nggak bisa jalan sebelah kiri, berarti saya harus ambil di bagian kanan mobil dia. Dan saat saya jalan di bagian kanan mobil dia, ya kan, dia merasa kesal gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya dia apa, tapi dia itu kayaknya kesel banget gitu. Nah, saya jalan di sebelah kanan dia, udah gitu dia maju nabrak saya, nyenggol gitu, ya kan. Seharusnya kan dia pengendara mobil itu harus bisa lebih sabar lah, ya kan. Sedangkan kita kan saya ini pejalan kaki gitu. Udah gitu temennya keluar guys, tatoan semua dari leher sini sampai bawah tuh tatoan semua. Cuma kalau saya itu dibilang takut enggak sih, ya kan. Kalau tato itu kan bagi saya adalah seni gitu, ya kan. Nah, setelah itu saya langsung ke pintu temennya dia, ya kan. Saya samperin, kenapa, saya tanya baik-baik, ya kan. Dia bilang jangan pakai headset, ya kan. Nah, secara mobilnya dia itu full sound system guys, kencang banget, ya. Makanya saya bingung kok dia bisa bicara ngeklaim kalau saya pakai headset itu dengan berjalan kaki salah gitu, ya. Padahal saya pakai headset untuk dengar lagu dengan sound itu rendah guys. Karena kenapa? Kalau ada teman saya, keluarga saya yang telepon, ya, saya nggak perlu keluarin handphone, tapi saya cuma pakai handsfree gitu, ya kan. Nah, udah ngomong sama orang itu bla bla bla, kata temen yang keduanya, karena saya buka masker, dia kaget ngeliat muka saya. Dia bilang ini salah paham, udah dia bilang, kata temennya. Tapi si pengemudi ini, si LCGC ini tetap masih kekeh, seakan-akan dia itu punya power, ya kan. Cuma ya udahlah, saya bilang saya minta maaf duluan, nggak masalah, ya kan. Udah kejadian saya minta maaf, temannya udah tutup pintu, selang berapa detik saya ditabrak guys. Lucu banget, saya ditabrak. Dan orang itu habis nabrak dia, saya sempat dendam mobil dia karena refleks guys, ya. Saya tendang, dia berhenti di depan, dan kebetulan ada 10 anggota Pamong Praja kalau nggak salah ada di satu mobil, ya kan. Nah, saya teriakin kalau dia nabrak saya, langsung guys itu orang kabur guys, saya nggak bohong, ya. Saya ngerasa gimana ya, kita sebagai pejalan kaki aja yang santai, nggak pernah mau cari masalah, ya karena emang bukan daerah saya gitu. Kok bisa ya jam itu, kalau nggak salah saya jam 9 apa jam berapa ada ya yang rasanya seperti itu, ya kan. Ya cuma kita ambil hikmahnya aja guys, ya. Jadi gini, konsepnya ya yang saya pelajarin, dimanapun itu namanya orang yang berjalan kaki, mau yang nabrak motor, mobil, tetap yang salah itu adalah motor atau mobil, ya. Itu konsep dasarnya. Kalau misal kata kalian bawa motor, ya, kalian nabrak bagian belakang mobil, itu kalian yang salah, ya, karena kalian kurang fokus kayak gitu. Kalau kalian nabrak samping antara si mobil apa si motor, yang salah sih juga kurang paham. Tapi kalau bagian depannya mobil itu yang kena nabrak motor, ya, itu barulah si mobil itu salah gitu, ya. Nah, biasanya ngadu kebo di lampu merah itu sering banget terjadi. Jadi antara si motor ini nerobos lampu merah, apa si mobil ini lampu kuning masih diterobos. Jadi kan kalau pengendara motor itu kan nggak sabar, walaupun dia langsung ngebut gitu. Nah, tapi ada juga pengendara mobil yang ya langsung ugal-ugalan ngebut begitu pas ada motor. Nah, biasanya kalau kayak gitu kejadian yang salah tuh mobil. Jadi konsep dasarnya sih itu. Makanya saya juga agak bingung sama kelakuan pemuda itu, kok bisa ya kan. Dia sampai melakukan hal seperti itu, ya kan. Ada apa gitu, ya kan. Saya juga nantangin balik ke dia karena saya juga gak takut, ya kan. Emang saya juga ngerasa salah apa ya saya, ya kan.
Karena kenapa? Dia itu pakai di tiga trotoar satu, terus tiba-tiba dia ngeklaim saya pakai headset itu salah, saya pakai handsfree itu salah, ya kan? Saya jadi lucu sama ini orang. Tapi nggak apa-apa guys, ya kan? Kita ambil hikmahnya. Karena kenapa? Pada saat kejadian itu tiba-tiba orang itu semua pada berhenti, ya kan? Dan tiba-tiba ada anggota rame, semacam kayak gimana ya? Tuhan tuh melindungi saya gitu, ya kan? Enggak, kita itu ibarat kata kita lagi berjalan sendiri, kita nggak punya siapa-siapa di sana, kita juga bukan orang sana. Saya asli Jakarta, ya kan? Saya pun juga nggak bisa bahasa Jawa, kayak gitu. Apapun itu juga, tapi Tuhan tetap melindungi saya gitu. Dengan kejadian kemarin ya, saya sangat bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke saya. Saya sempat kesel, emosi banget, ya kan? Jadi karena emosi itu rasa sakit itu hilang guys, ya kan? Satu, rasa sakit hilang. Kedua, kita juga jadi nggak fokus gitu, ya kan, untuk tujuan utamanya. Dan yang ketiga juga saya juga jadi rada-rada gimana ya guys, namanya saya jalan kaki di pinggir jalan, ntar dia tiba-tiba muter balik, saya lagi jalan dia main nabrak aja, malah makin kencang. Itu resikonya saya, makanya saya bilang tadi saya nggak bisa record dulu karena diri saya itu dari hati kirim ke otak nih, waspada dan waspada. Sepanjang jalan itu saya sampai ketemu yang namanya dari stasiun Brebes, saya ketemu yang namanya sampai keluar Brebes guys, ya kan? Udah mau arah Losari kalau nggak salah. Nah di situ saya langsung yang namanya naik bus, ya kan? Kenapa saya langsung naik bus, ya kan? Karena saya nggak mau terjadi apa-apa, ya kan? Dan saya juga masih mau melanjutkan perjalanan ini sampai selesai. Kalau misal kata saya kenapa-napa, perjalanan ini nggak akan bisa selesai gitu. Jadi saya ambil positive thinkingnya aja supaya perjalanan ini tetap bisa berlanjut dan sampai finish guys. Dan gitu saya hari ini stop dulu guys. Kemungkinan hari ini dan besok saya off. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, saya pada saat ditabrak dengan kondisi saya emosi, itu rasa sakit nggak ada guys. Yang ada rasanya kesel banget, ya kan? Nah setelah di sepanjang jalan saya udah jalan jarak 10-15 km, itu rasa sakitnya itu hilang menjadi linunya luar biasa guys, kayak gitu. Nanti saya masukin gambar fotonya, keadaan kaki saya itu seperti apa, kayak gitu. Ya memar sih guys, kayak gitu, ya kan. Mobil juga kan kalau kita bilang enteng, nggak enteng juga, dia main nabrak plus lindes gitu, sakit sih guys. Ya cuma mau nggak mau tetap harus semangat, kayak gitu, ya kan. Jadi untuk kalian yang suka jalan kaki, harap hati-hati, ya kan. Kalian pengendara motor juga harus bisa banyak sabar, ya kan. Yang pengendara mobil juga stay cool aja, kayak gitu. Karena kalau dibilang oh kita mau arogan-aroganan juga, kesian keluarga di rumah, kayak gitu, ya. Nggak ada untungnya. Jadi saya pernah dengar satu cerita, ya, semua, ya kan, zaman dulu perang, kayak gitu, tentara, apa sih kemenangannya, kayak gitu. Tentara itu kemenangannya saat dia lagi maju perang, kayak gitu, ya. Kemenangannya itu bukan seberapa banyak dia membunuh orang, ya kan, bukan seberapa banyak dia ngebom orang, tapi adalah bagaimana bisa dia itu balik sampai ke rumah dengan selamat, ya kan.
ini jelas di sini sangat inspirasi saya. Jadi nggak ada yang namanya lu orang perang gitu ya. Kalian itu perang gitu. Kalian kasih unjuk, saya ngebunuh 100 orang, saya ngebunuh 1000 orang gitu, saya ngebunuh 10.000 orang misalkan ya. Tapi ya kan keselamatan kalian terancam, sedangkan keluarga kalian tuh nungguin di rumah gitu. Nggak ada artinya sih guys kalau saya bilang. Maka dari itu pada saat si tentara itu bisa pulang dengan selamat, dengan utuh seluruh tubuhnya, itu adalah kemenangan paling terbesar dalam hidupnya gitu. Ya mungkin dari situ adalah salah satu motivasi. Kita nggak perlu ya kan balap-balapan, kita nggak perlu arogan-aroganan kayak gitu, kita nggak perlu ngerasa kita harus menang lawan dia, karena yang kita perlu itu keselamatan kita gitu ya. Ya mungkin kalian bisa inilah bisa lebih jernih lagi untuk depannya ya kan. Nah, udah dari pemecahan masalah ini ya kan, saya bisa kasih satu ya untuk pemecahan masalah lah ya kan. Kalian biasa kan suka, biasa juga nggak bilang kalian suka ya kan emosi apa bagaimana ya, mungkin ya kan kita juga nggak tahu kalau ada yang emosi. Kayak saya itu juga emosi ya kan, karena saya ngerasa saya jalan kaki di pinggir tiba-tiba digituin, jadinya lucu sih ya. Cuma nggak masalah sih ya. Ada terus motivasinya seperti tadi yang saya bilang ya, percuma kita perang menang dengan mengalahkan banyak orang tapi kita tidak terselamatkan. Lebih bagus kita itu terselamatkan walaupun kita ngebunuh ya 5, 10 tapi kita masih terselamatkan ya. Jadi satu bisa dibilang logik kita main, pertahanan kita juga main, jadi nggak semena-mena sih ya. Untuk kalian yang anak-anak muda mohon dipahamin ini kayak gitu, jangan so tau nih apa bla beneran guys, saya nggak mau gitu. Nah sudah semenjak kejadian itu saya jaga diri, saya mau record video juga, saya ngerinya lagi panas saat saya record, saya ditabrak guys dari belakang. Aduh, udah ditabrak dari belakang, terkenal di koran satu hari ya kan, telah meninggal YouTuber atas nama Yohanes ya. Saya nggak mau itu ya kan, saya mau kedamaian yang pertama, kedua ya kita progress 7 sampai ke tujuan itu, sampai finish guys. Dan saya mohon maaf ya kan, karena saya nggak bisa lanjutin perjalanan saya selama 1 sampai 2 hari karena kondisi saya itu lumayan sih guys, sakitnya luar biasa. Saya harus stay dulu ya kan di hotel. Setelah itu saya balik lagi berjalan kaki menuju Jakarta guys. Kemungkinan nanti saya dari Cirebon itu saya mengambil jalur arah Bandung guys ya kan. Jadi nggak lewat utara, saya ambil ke Bandung ya kan. Karena saya melihat kalau arah utara hotelnya jarang guys ya kan. Dan yang saya bingung pada saat saya mau upload video itu saya bingung ya. Dan saya kemarin perjalanan itu sampai kurang lebih jam 9 malam guys, jam 9 guys. Jadi saya udah capek dulu, saya juga udah ngeblank, saya harus istirahat dan tahanin sakit ini ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya, saya harus istirahat dulu sih yang pasti. Setelah saya udah pulih, saya baru nge-vlog sama kalian menjelaskan situasi kemarin sebagai bagaimana ya, seperti itu kejadiannya. Terus untuk
untuk mengisi, ya kan, besok lah ya guys ya, saya akan vlog bersama kalian, menjawab pertanyaan kalian. Ini perjalanan 11, berarti kalau ini yang saya buat ini adalah perjalanan ke-12. Di perjalanan ke-13 saja guys, saya bahas semuanya tentang perjalanan dari ujung Jawa Timur sampai ke ujung Jawa Barat. Dan sebelumnya saya ngomong, saya goodbye dulu untuk Jawa Tengah. Terima kasih atas pelajarannya, ya kan, kalian itu the best, ya kan, the best. Naik gunung turun gunungnya, ya kan, masakannya oke, hotelnya oke, ya kan, warganya juga oke banget, ya kan? Cuma anak mudanya ya kurang lah, saya juga nggak ngerti. Cuma untuk sebagian kecil kali ya kan, tapi saya yakin area sana adalah area yang baik-baik semua gitu. Beda dengan Jakarta, kita ini keras gitu ya kan, maka kalau disenggol dikit langsung jadinya. Karena saya berjalan dari Jawa Timur sampai ke Barat, ya kan, kalau kata teman saya, ya kan, teman SMP ya, nanti pulang buat sekte aja dia bilang, ya kan, bagus tuh dia bilang, perjalanan dari timur ke barat cari kitab suci dia bilang. Ya, saya sih ketawa aja sih. Yang saya dapat pelajarannya adalah satu, kesabaran, kedua, ya benar-benar mental di sini dibangun, bukannya mental tempe tapi mental baja, ya kan. Yang ketiga yang saya tekanin lagi, menahan rasa sakit, ya kan. Sakit itu luar biasa, tapi kita tahan sampai hal sakit itu jadi hal biasa, ya kan. Kaki saya yang tadinya jalan pincang, sekarang dengan saya udah dibiasain, itu udah terbiasa dengan sendirinya. Terus cuma kondisinya karena saya tertabrak, jadinya nggak bisa lanjut, saya harus istirahat dulu, ya kan. Karena kalau saya lanjutin juga akan percuma, setengah-setengah jadinya. Step by step saya istirahat, besok lanjut lagi perjalanan. Kemungkinan ini perjalanan paling sulit sih saya bilang. Saya semalam saya lihat di Google Map, ini perjalanan terakhir ini dari Cirebon ke Bandung dengan jalan kaki. Ini perjalanan paling sulit saya bilang. Karena kenapa? Saya lihat satu, jalurnya adalah jalur ramai, ya. Kedua, masih gunung, ya gitu. Itu resikonya sih. Oh ya, satu tips lagi guys. Jika kalian mau berjalan kaki, ya, jika kalian mau berjalan kaki, harus ingat, ya kan, misalnya kalian ada berada di jalan kaki di sebelah kiri, berarti kalau di sebelah kiri kalian berjalan, arah mobil pun juga dari belakang ke kiri itu lurus. Biasa yang berlawan itu sebelah kanan, ya kan. Nah kalau kalian berjalan lurus, ya kan, lebih bagus itu adalah ambil posisi di sebelah kanan, bukan sebelah kiri yang searah gitu. Karena kenapa? Kalau kalian ambil di sebelah kanan, ya, itu kalian akan yang namanya waspada dengan mobil yang di depan kita, ya kan. Tapi kalau kita berada di sebelah kiri, itu untuk waspada itu 0% loh guys, ya kan. Jadi harap hati-hati kalau berjalan kaki berada dengan arah kita. Lebih bagus kita berlawanan arah gitu. Karena dengan berlawanan arah, walaupun ya kan gimana pun mata kalian akan tetap menuju ke depan. Walaupun kalian main handphone, ya kan, mau gimana, itu mata kalian akan tertuju ke depan. Beda urusan ya, jangan kalau lagi main handphone bareng pacar atau bareng TTM, ya, ya udah siap-siap tinggal nama doang gitu. Tapi kalau kalian jalan kaki dengan arah berlawanan, kalian akan lebih fokus gitu.
mobil yang datang seperti apa, apakah ada motor, ya kan. Nah, tapi kalau kalian berjalan searah, ya kan, kalian bisa mati konyol sih, kayak gitu. Satu, mati konyol. Kedua itu tingkat kewaspadaan kalian itu 0%, karena mata kita cuma punya 2, kecuali mata kalian itu punya yang namanya 6, apakah 3 lah, ada di depan cuma 1 atau di belakang 2, ya saya nggak ngerti. Ya tingkat kewaspadaan kalian mungkin akan meningkat. Tapi kalau kalian punya punya itu, kan kita semua punya cuman 2 bola mata untuk menghadap ke depan, nggak ada menghadap ke belakang. Cuma leher yang rotasi bisa nengok ke belakang apa nengok ke samping gitu. Jadi saran saya sebagai pejalan kaki, ya kan, pejalan kaki menyelesaikan trip dari Jawa Timur sampai Jakarta, saran saya lebih bagus, ataupun kalian berjalan kaki dari kosan sampai kantor, ya, dari rumah sampai ke sekolah, ya kan. Arah berjalan kaki itu dilawan berarah, ya, berarah lawan lah, jangan searah gitu. Karena kan kita juga nggak tahu kalau mobil itu si pengemudinya ngantuk, ya kan. Namanya insiden itu adalah hal yang tidak kita inginkan, semuanya juga nggak mau terjadi. Tapi ya kan, hal itu bisa terjadi karena kita itu kurang fokus, ya kan. Apa dari si pengemudinya, apa dari si korbannya, jadinya seperti itu. Oke guys, semoga dengan video ini saya bisa kasih inspirasi, motivasi, dan juga kalian tuh harus banyak sabar, ya kan. Tetap perjalanan ini akan saya selesaikan sampai Jakarta guys, ya kan. Kurang lebih kalau itu sekitar 5-6 hari lagi lah, ya, apa 7 hari lagi lah saya baru sampai. Karena saya nanti perjalanan dari Cirebon saya akan jalan santai, saya nggak mau ngebut lagi kayak kemarin. Saya benar-benar akan jalan santai sampai Jakarta. Karena saya nggak bisa ngedur kayak ini. Saya sudah dikomplain sama istri saya, katanya badannya makin kurus, ya kan. Sama orang tua saya juga makin kurus, ya. Jadinya saya akan jalan santai aja, saya nggak mau terlalu nge-push, yang penting saya sampai tujuan gitu. Di mana kota berada, ya saya akan stay di situ selama hotelnya ada yang namanya wifi guys. By the way, anyway, terima kasih sudah menyaksikan saya di YouTube channel ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian dari subscribe, like, komen, dan juga lonceng. Terima kasih atas semangatnya. Emang harus semangat guys, ya kan. Karena kalau kita nggak ada semangat, apalah artinya hidup, seperti itu. Thank you guys. Go Jakarta guys.